Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alimu auladakum ghaira ma 'allamtum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang pendidikan agama, dan kali ini kita akan coba bahas tentang pendidikan agama, tindakan terapis terhadap problematika remaja. Ini saya kira juga cukup menarik untuk dibahas ketika angkatan produktif akan menjadi waktu di kita ini, dan di kalangan remaja ini sangat penting untuk coba kita bahas kaitannya dengan bagaimana problematika yang dihadapi oleh mereka. Alvin Toffler dalam sebuah bukunya The Third Wave mengatakan bahwa kita ini sekarang berada pada gelombang peradaban ketiga, yang pada peradaban ini perkembangan sains dan teknologi semakin cepat jika dibandingkan dengan perubahan kultural manusianya. Sedemikian cepat perkembangan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai indikator dari globalisasi. Ini yang berkali-kali juga saya sampaikan sulit untuk diprediksi karena perkembangannya tidak linear tetapi lompat-lompat yang sedemikian cepat. Dan pada abad 21 ini merupakan abad scientific teknologikal dan era globalisasi. Kita memasuki era globalisasi ketika era ini tidak dibatasi oleh teritorial. Tidak ada nyaris, tidak ada kebudayaan lokal, yang ada adalah budaya global. Dan ini cukup mengkhawatirkan kalau kemudian terutama remaja-remaja kita tidak siap untuk menghadapi era globalisasi yang kemudian disebut dengan runway with, ya, dunia yang berlarian tunggang langgang ini. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita lihat ilmu pengetahuan dan teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Ya, satu sisi dia bisa menjadi sebuah kebaikan atau sebaliknya bisa jadi kejahatan. Dapat dipergunakan untuk berbuat baik, sekaligus pada saat yang sama dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Nuklir misalnya ditemukan sebagai temuan dari teknologi, itu satu sisi bisa digunakan untuk kemaslahatan, misalnya dunia kedokteran, listrik, PLN gitu kan, bertenaga nuklir. Tetapi sebaliknya juga bisa untuk menghancurkan manusia yang sedemikian dahsyat. HP, gadget yang kita pakai itu satu sisi bisa menjadi alat kebaikan, tapi sisi lain juga bisa menjadi alat kejahatan. Atau yang kedua, bisa jadi ilmu pengetahuan itu maslahat atau bisa menjadi problem bagi perkembangan, ya, terutama di remaja kita ini. Dapat mendatangkan kemajuan dan kenyamanan, akan tetapi juga pada saat yang sama ia menjadi problem yang tidak begitu saja mudah untuk diatasi. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat ini, saya kira bisa saja menjadi problem yang kemudian ini akan jadi masalah, terutama bagi remaja, ya. Lalu sehingga kemudian bagi Profesor Azumardi Azra, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bebas nilai. Ya, dia harus dikawal dengan iman dan takwa. Sehingga kalau kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi ini jatuh kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, akan digunakan pada hal-hal yang maslahat, bukan sebaliknya kemudian tadi untuk kejahatan, untuk menghancurkan atas nama kemanusiaan tadi itu. Ya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dikawal dengan iman dan takwa. Kemudian salah satu dari pengguna teknologi di era globalisasi itu adalah remaja. Kita lihat remaja itu, kata Sarlito Wirawan, guru besar UI, psikolog, itu disebut masa transisi. Ya, beliau mengatakan bahwa remaja itu diposisikan sebagai masa perpindahan transisi dari tahap anak-anak ke tahap dewasa.
dia transisional ya, transisional dari anak-anak ke remaja, sehingga kemudian kadang dia bingung, satu sisi bersikap seperti anak-anak, tapi sisi lain dia harus bersikap dewasa, mandiri, yang tidak tergantung kepada kemauan, keinginan atau aturan yang dibuat oleh orang tua. Lalu yang kedua, keterbukaan atau exposure kepada sumber-sumber informasi sejagat. Sedemikian luar biasanya dunia remaja sehingga mereka bisa akses kapanpun, dimanapun, tentang keterbukaan sumber-sumber informasi sejagat globalisasi tadi itu, dimana pada tangan mereka, pada tangan remaja itu kadang tidak lepas gadget HP yang kemudian informasinya segera bisa diakses oleh mereka secara transparan. Lalu berikutnya, sebagai pengguna teknologi, remaja ini harus punya kesiapan mental. Kesiapan mental mereka tentunya sangat diperlukan dalam menyongsong arus perkembangan globalisasi. Ya, apakah dia akan kalah atau kemudian dia bisa menantang arus globalisasi itu? Ya, atau dia penuh kepasrahan? Ya, menghadapi era globalisasi tadi itu diperlukan kesiapan mental yang mumpuni di kalangan remaja kita. Bila perlu, kalau kemudian iman kita kuat, etika kita kuat, moral remaja kita kuat, bila perlu titik nol, tidak ada kesalahan ya, tidak melakukan tindak kejahatan gitu, mengurangi dampak kritis sampai pada titik yang serendah-rendahnya, bahkan kalau mungkin sampai pada titik nol. Jadi di situ diperlukan basic agama yang sangat kuat untuk menghadapi era globalisasi itu, sehingga diperlukan kalau bisa mengurangi dampak kritisnya sampai pada titik yang serendah-rendahnya, bila perlu sampai titik nol, dia siap untuk menghadapi era globalisasi yang semacam ini. Lalu kemudian remaja dari sisi definisi, individu yang sedang mengalami masa peralihan, yang dari segi kematangan biologi seksual sedang berangsur-angsur menunjukkan karakteristik seks yang sekunder sampai mencapai kematangan seks, yang dari segi kematangan kejiwaan, jiwanya sedang berkembang dari sikap kekanak-kanakan menjadi dewasa, yang dari segi sosial ekonomi ia adalah individu yang sedang beralih dari ketergantungan menjadi relatif lebih bebas. Jadi ada tiga hal. Yang pertama dari sisi biologis, ya, ciri-ciri seksual mereka, laki-laki atau perempuannya semakin ditegaskan ya, di situ mulai muncul. Lalu yang kedua, tentu kematangan kejiwaannya juga masa transisi tadi itu, dari masa anak-anak kepada masa dewasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu dari sisi sosial ekonomi, dia beralih dari ketergantungan yang relatif kepada orang tua, orang dewasa, untuk menjadi dirinya sendiri, bebas dari ketergantungan mereka, bisa mandiri. Nah, tentu ketika menghadapi dunia realitas tadi itu, remaja akan menjadi 4 tipe, ada 4 golongan. Yang pertama itu tipe serasi ya. Tipe serasi itu ada 2 kategori, yang aktif, kreatif. Pertama, dia aktif untuk menyongsong, untuk bisa berselancar dengan regulasi, dengan aturan, dengan tata nilai yang ada di kehidupan lingkungan masyarakat mereka. Bahkan kemudian dia kreatif ya, untuk menjemput nilai-nilai, aturan-aturan yang ada, bahkan berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Di situ kemudian tidak ada konflik psikologis antara dia dengan tata nilai yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang kedua, ada pasif konformis ya, dia diam tetapi dia bisa menyesuaikan diri dengan tata nilai, aturan, value yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak aktif gitu ya. Tapi ada yang ketiga, aktif destruktif. Dia aktif ya, tetapi sebaliknya dia konfrontatif terhadap tata nilai yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak yang kemudian diantara mereka yang melawan aturan gitu ya, yang kemudian dengan sangat vulgar misalnya tidak menyukai tata nilai yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, termasuk tata nilai yang positif. Lalu yang keempat, pasif represif.
Tentu kalau tadi yang aktif tapi destruktif, nah ini diam tetapi represif gitu ya. Tadi itu dia juga tidak bisa berselancar dengan tata nilai yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Ini saya kira 4 tipe ini ada dan berkembang di tengah-tengah remaja kita. Ada beberapa hal yang kemudian Profesor Dr. Yaumil Agus Akhir menyampaikan ada kesulitan hubungan yang dialami oleh remaja. Pertama itu kesulitan hubungan dengan keluarga, konflik aturan yang dibangun di rumah. Ya, apa bentuknya? Pertama bisa putus komunikasi. Orang tua dan anak saling mendiamkan dengan perasaan tidak enak terhadap satu sama lain. Saya kira seringkali di rumah itu dibuat tata nilai, aturan, regulasi yang dibuat oleh orang tua. Tapi kemudian ternyata remaja kita berontak, tidak mau untuk disiplin pada aturan yang dibangun di rumah gitu, sehingga lalu kemudian melawan mereka. Apa yang terjadi ketika dilawan itu, kemudian terjadi putus komunikasi antara orang tua dengan remaja tadi itu. Atau yang kedua, kedua belah pihak mengambil sikap konfrontatif, perang mulut, saling menyakiti, membongkar persoalan lama dan sebagainya. Jadi di situ kemudian ada konfrontasi karena tidak ada yang mau mengalah. Yang satu ingin menegakkan aturan yang dibangun di dalam rumah, ya tata nilainya, tapi kemudian remaja melawan itu ya, anti kemapanan tadi itu, sehingga kemudian dia konfrontatif, perang mulut, bahkan kemudian juga terjadi pertengkaran. Atau yang ketiga, remaja mengambil tindakan nekat, menghukum diri sendiri dan melepaskan kemarahannya pada diri sendiri, misalnya kebut-kebutan, narkotika, minum-minuman keras dan sebagainya. Menghukum orang tua dengan berbagai cara agar orang tua kapok, misalnya anak kabur dari rumah dan lain sebagainya. Nah, tindakan ini seringkali juga diambil oleh remaja sebagai bentuk tadi perlawanan terhadap aturan yang dibangun di rumah. Dia nekat misalnya dengan tindakan-tindakan tadi itu, ya melepaskan kemarahannya pada diri sendiri dengan misalnya kebut-kebutan, narkotika, minuman keras, bahkan kemudian juga kabur dari rumah. Masalah berikutnya tipikal sebagai konsekuensi masa transisi ini. Jadi masalah remaja yang berikutnya adalah masalah tipikal. Yang pertama, perubahan fisik yang cepat dan mudah terlihat. Hal ini mengundang masalah terutama perlakuan dari lingkungan. Ya, jadi transisi tadi itu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, seringkali masyarakat menuntut dia harus bersikap seperti orang dewasa, bukan seperti sikapnya anak-anak gitu, kekanak-kanakan. Nah, ini kadang menjadi problem perubahan fisik semacam ini ya. Kadang dia harus bersikap seperti kanak-kanak, lalu kemudian dia bertanya, saya ini sebenarnya siapa sih? Apa yang harus bisa saya lakukan? Kenapa saya masih terus bergantung kepada orang tua? Padahal misalnya dia mengatakan saya sudah dewasa, saya harus mandiri. Tapi sisi lain tadi itu, dia masih kekanak-kanakan. Ini yang disebut dengan masa transisi itu. Krisis identitas. Remaja adalah makhluk serba bukan, ia bukan anak-anak tetapi juga bukan dewasa. Tadi yang saya sebutkan itu. Ya, kadang dia harus bersikap kanak-kanak tapi bukan anak-anak. Kemudian dia harus bersikap seperti orang dewasa tapi terjebak pada sikap kekanak-kanakan tadi itu. Nah, ini yang tipikal semacam ini rasanya memang kadang dialami oleh remaja-remaja kita ya. Kemudian kita akan coba mencari solusi supaya kemudian remaja kita ini dari masa kanak-kanak transisi ke masa dewasa itu mereka selamat gitu ya, sampai ke masa dewasa. Dan pendidikan agama itu sebagai terapi problem remaja. Ini tawaran tentu. Sebagian besar remaja kita telah mengklaim sebagai remaja modern sekarang ini. Ada terjadi distorsi perilaku dan pelanggaran moral, belum lagi surut akumulasi dari problematika yang dialami remaja. Penggambaran gaya hidup remaja yang kontra moralitas kerap kita temui dan bahkan dipandang sebagai kewajaran pada sebuah masyarakat yang telah mengalami kesakitan dalam tanda kutip ya. Jadi seringkali ada tindakan-tindakan distorsi yang dilakukan oleh remaja kita dengan melakukan pelanggaran moral ya. Ya, itu seringkali terjadi di kalangan remaja. Saya ingin menyebut contoh saja, misalnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Eka
pada pelajar SMPP 10 Jogja menyebutkan bahwa dari 461 pelajar misalnya 31,6% melakukan ciuman ketika pacaran, 21,6% meraba-raba organ tertentu milik pacarnya, 12,7% pernah bersenggama dengan pacarnya. Ini kadang tindakan-tindakan itu dilakukan oleh pelajar yang notabene-nya masih remaja. Ya, terjadi distorsi perilaku mereka. Ya. Atau misalnya Jawa Pos edisi 25 Mei tahun 2003 mencatat sebuah polling dari 1.522 siswa SMA atau SMK di Jakarta dan Surabaya. Hasilnya sangat mengejutkan. Rata-rata 10,4% pernah berhubungan seks di luar nikah. Mereka para remaja itu 45% pernah wet kissing, ciuman basah. Artinya hal-hal yang semacam ini cukup mengkhawatirkan dari tindakan distorsi moralitas mereka di kalangan remaja itu. Ya. Kemudian ketika survei terhadap 190 siswa SMA SMK di Bandung di breakdown misalnya tentang alasan mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah, apa jawabannya? 26% menyalurkan dorongan seks. Jadi dorongan seks mereka, libido mereka itu kebablasan, terus saja dilakukan gitu ya. Itu 26%. 17% ungkapan cinta. Ya, cintanya diungkapkan dengan melakukan hubungan seks di luar nikah. 17% kesenangan, hanya happy-happy aja gitu ya. Terjebak pada pola hidup, gaya hidup yang hedonis. 13% dipaksa oleh pacar, 10% dianggap modern, 8% uji kemampuan keperawanan keperjakaan, 5% mendapat imbalan, dan 3% mengatasi stres. Ini kan sangat lucu ya, ironi ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang sejatinya tidak difikirkan terlebih dahulu gitu ya oleh kalangan remaja kita ini. Ini potret dekadensi moral dari sebagian yang dilakukan oleh remaja kita. Misalnya saya ingin coba sodorkan kepada Anda penyalahgunaan narkoba. Ada 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba. 48% itu pecandu, 52% coba-coba dan pemakai. Lalu kemudian pornografi, 64% pelajar dan mahasiswa belajar seks melalui blue film dan DVD bajakan. Dan 39% responden dari usia 15 sampai 19 tahun, kemudian usia 20 sampai 25 tahun sudah pernah berhubungan seksual. Seks bebas, 800 jenis video porno asli produksi dalam negeri. 90% diperankan oleh pelajar dan mahasiswa. Kasus aborsi hampir 2,4 juta terjadi setiap tahunnya, atau 700 sampai 800 ribu, dan pelakunya kalangan remaja. Prostitusi, 150.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks. 50.000 diantaranya di bawah usia 16 tahun. Tawuran pelajar dan mahasiswa tahun 2012 ada 139 kasus dan 12 kasus menyebabkan kematian. 2011 dari 339 kasus 82 anak meninggal dunia. Lalu kemudian ada geng motor, judi taruhan berkisar 5 sampai 25 juta rupiah sekali balapan liar, dan 60 orang meninggal setiap tahunnya. Ini beberapa problem tindak distorsi yang kadang dilakukan oleh para remaja kita, ya, tidak kuat untuk menghadapi perkembangan era teknologi globalisasi yang sedemikian cepat, lalu kemudian tata nilai itu ditabrak karena ketidaksiapan mental menghadapi kondisi yang sedemikian luar biasa ini. Kemudian lalu apa peran pendidikan agama? Pendidikan agama itu proses pembentukan moral masyarakat termasuk remaja beradab yang tampil dengan wajah kemanusiaan. Ya, dengan humanis, agama tentu akan menjadi dasar bagaimana anak-anak kita ini, remaja kita ini bisa berselancar ya, di era teknologi semacam ini. Lalu yang kedua, pendidikan agama yang dimaksud lebih dari sekolah,
not only a school, melainkan sekolah sebagai jaring-jaring kemasyarakatan, as community networks. Jadi artinya harus ada kerjasama pendidikan agama ini dengan membuat jaringan networking dengan, tentu kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu ada pendidikan formal, non formal dan informal, itu harus sebangun ya. Sehingga kemudian yang ketiga, melalui pendidikan agama seseorang mengetahui ajaran agama yang dianutnya dan bagaimana ia harus bersikap dan menghadapi satu masalah. Sehingga dengan agama ini tentu akan menjadi basic ya. Mudah-mudahan kita berharap pemahaman agamanya juga mumpuni, lalu kemudian ini diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Bagaimana seharusnya bersikap, lalu bagaimana kemudian ketika kita menghadapi satu masalah, tentu dengan landasan teologis yang dibangun oleh agama. Yang keempat, ajaran agama itu akan menjadi pedoman dan tingkah laku dan perbuatannya. Sehingga kalau kemudian ajaran agama ini betul-betul menginternal, dalam bahasa UNESCO itu learn itu kan ada 4 ya, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi kalau kemudian misalnya sudah to be, insya Allah pelajaran atau pendidikan agama yang melekat, mendarah daging, menginternal ini bisa menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku. Saya kira ini mudah-mudahan remaja kita bisa selamat melalui pendidikan agama ini dalam merintangi tahapan kehidupan mereka dari masa anak-anak transisi ke masa dewasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.